apa Mukidi? Bukan DC terus apa? Iya Yus, itu benar kata si Berry. Dikasih lingkaran, mana yang dimaksud? Mana di sini? Mana? Gak ada lah. Udah kamu cari dulu itu masalah kamu. Oke, teman-teman, kita bagaimana cara kita masuk market? Oke. Jadi teman-teman tentukan sendiri area stop loss dan lain sebagainya, taking profit itu pelajari lagi 3 abad lagi ya, karena kemungkinan dari berapa makhluk yang ikut live streaming ini diajarin cara masuk marketnya, belum tentu mudeng semua. Perhatikan baik-baik. Buku, pulpen, jangan ada pertanyaan selagi saya menjelaskan ini. Kalau saya tanya nggak bisa jawab ya kebangetan nanti. Ingat baik-baik, buku, pulpen, rekaman, apapun tools yang bisa membuat teman-teman jadi pintar. Yang belum bertanya siapa ya? Cewek. Jadi begini, kalau kita pakai dead cross, golden cross, gitu ya. Hukum-hukumnya kan sudah ada bonds, ya, ada breakout. So si Fibonacci bisa menjadi tools untuk area SNL. Yang pertama, contoh kecil ya, yang terjadi di hari ini aja gitu ya, logiknya gitu. Ini kan ada dead cross ya, dead cross. Nah, kan saya sell di sini. Nah, terus Hendra, Om kan ada DC tuh di gold, nah, bukannya masih turun gitu. Terus saya screenshot kan di Hendra, saya ada sell gitu kan, logik. Kalau nggak salah sih saya screenshot kalau nggak salah, tapi takut saya salah jadi saya verifikasi dulu. Kayaknya saya screenshot sih pas saya sell. Oke. Ya, pas saya sell gara-garanya ya. Nah ini dia Hendra bilang, Om itu DC 2189 jam 7.4 nggak turun lagi. Terus saya langsung sell kan, itu sell. So pertanyaannya gitu kan, pertanyaannya kenapa saya bisa sell untuk scalpingan, bukan untuk intraday, bukan untuk swing ya. Karena bukan di area pucuk atau area dasar, jadi saya sebutnya bukan day trading. Kalau day trading itu dari dasar ke pucuk, dari pucuk ke dasar. Kalau dari tengah-tengah ke dasar, dari dasar ke tengah-tengah itu intraday mendekati scalping. Jadi pemahaman saya dengan Google berbeda jauh. Ya. Oke, yang pertama ya, kenapa saya bisa sell? Yang kedua, kita bedah dulu. Kenapa harus sell? So ini pemahamannya Hendra udah bener nih, ya nggak? Kan pemahamannya dia secara ditulis dengan detail oleh dia, tapi DC 2189 di jam 17.4 tidak turun lagi gitu. Kemungkinan pertanyaannya Hendra karena Radek dan siapa ya, Heri pada buy ya, kalau nggak salah ya. Ya, saya buy itu di area 192219. Jadi mereka pada buy ini ya, nah ini dia pada buy, saya bilang saya sell gitu. Terus Hendra bilang ada DC, terus saya post, saya sell. Kenapa saya bisa sell? Itu jadi kita entry sembarang tempat,
namun tepatnya benar gitu. Bahasa kasarnya kan nggak mungkin, ini logika dasar gitu, kita kebelet kencing gitu ya, terus tahu-tahu kencing di tengah-tengah mall gitu ya, apa itu otak kita dipakai? Kan tidak ya, kan harus ke toilet, mall juga punya toilet, so kencing dimanapun bebas ya, yang penting di tempatnya, tempat kencing. Itu dari logika paling sederhana supaya nyantel otak teman-teman. Masuk market dimanapun bisa, sederhananya. Oke, yang penting tahu itu adalah tempat untuk masuk market. Nah, udah bisa masuk, nanti jangan bingung nggak bisa keluar. Logika paling nyelenehnya di situ. Benar. Terus apa ya? Di sini kenapa saya sell di sini gitu ya. Terus yang kedua, saya bilang 30 menit lagi sell bisa nggak gitu ya di Infinity. Itu berhubungan dengan time travel dan lain sebagainya. Jadi begini teman-teman, kalau kita melihat ada dead cross, golden cross, kalau saya sendiri ya, di rumah selama 2 tahun ini membangun mega proyek ya. Mega proyek itu saya mindahin otak saya ke dalam MKL 5 yang artinya semuanya akan berbasis asisten ya. So kayak DC, GC dan lain sebagainya, itu nanti ada informasi. Oke. Jadi saya pindahkan otak saya ke MKL, tapi bukan robot, tapi hanya sebatas asisten. Makanya namanya Sanva kan di grup atau ini ya. Kenapa Sanva? Logikanya yaitu tadi Susanto Virtual Assistant, sindikat atau networking SAN itu sindikat atau platform. Nah, ini kalau ada DC kayak gini nih teman-teman, jangan langsung teman-teman melakukan transaksi ya, logiknya logik. Kalau dalam hukum Fibonacci biasa ya, ini cara kita masuk market di sembarang tempat. Dalam hukum Fibonacci biasa berarti kayak gini, kita buat garis, nah, hijau ke kanan belum terjadi ya kan, ini logikanya hijau ke kanan, udah katakan di sinilah. Oke, hijau ke kanan belum terjadi. Yang terjadi kan hijau ke kiri, ya kan? Terus terjadi dead cross. Oke. Terus gimana nih cara kita masuk market kalau dead cross? Coba materi apa yang teman-teman lalaikan, abaikan, tidak pelajari? Itu adalah Fibonacci time zone. Ada yang kerjakan? Fibonacci time zone hanya segelintir orang. Jadi kalau ada DC, GC, memang tidak selalu, cuman itu akan menjadi momentum yang good. Oke, berarti kita mau masuk market. Oke, ini kita masuk market untuk intraday ya, bukan untuk swing. Oke, jadi kalau ada DC kayak gini, saya ambil Fibonacci time zone. Oke, saya tarik seperti ini. Pertanyaannya seperti ini teman-teman. Kalau kita ini kan si 21 dan 34, hasilnya berapa ya? Matematika bodoh banget kalau nggak di depan Excel. 21 bagi 34, 0,618. 34 bagi 21, 1,618. Oke, let's go. 0,618 ya. Jadi kita minimum gitu ya, logiknya itu harus ke 0,618. Oke, untuk menunggu ya, momentumnya untuk menunggu gitu. Terjadinya transaksi dan spotnya nyenengin
gitu ya. A good spot, the primary spot, no secondary, no minor trend. Ya. Jadi spot yang good banget. Oke. Apakah kalian akan transaksi di sini? Oke. Nah, tidak ya, jangan. Kalau ini membutuhkan pemahaman khusus lagi kayak saya kemarin gitu. Nah, udah nih. Besoknya saya buy di sini nih, teman-teman. Buy karena stop loss plus, oke, baru saya manuver sell. Pertanyaannya, kenapa saya nggak entry di pucuk sini sih sellnya gitu ya? Ada logikanya. Saya juga sempat jengkel banget sama diri saya hari kemarin, pas banget hari kemarin. Kenapa saya nggak entry di pucuk ini? Kenapa gitu? Ya minimum di sinilah gitu ya. Karena memang harusnya di sini entry-nya. Harusnya di situ. Wajib di situ. Ya, tekniknya memang harus di situ. Di Dinaland pun udah dikatakan bahwasanya market mengalami breakout support, artinya penerusan tren sell gitu. So saya entry di sini, makanya saya kesel banget sama diri saya. Jatuhnya scalping kan, padahal saya sedang paling tidak menghindari scalping, karena saya kalau scalping edan-edanan teman-teman ya, bisa layarnya itu ratusan walaupun cuma 0,01 gitu kan. Karena secara tidak langsung kayak merusak psikologis kalau. Oke, yang pertama gitu kan. Ketika teman-teman menarik seperti ini, perhatikan baik-baik. Perhatikan titik tarikannya ya. Perhatikan baik-baik. Ini ada hukum logik matematikanya. Oke. Yang pertama, teman-teman kan di sini ada dead cross. Saya kasih circle. Kelamaan circle ini aja. Seperti ini ya kan. Ada dead cross. Katakan hijau ke kanan belum terjadi ya. Hijau ke kanan saya kasih panah. Biar benar-benar paling tidak ada satu makhluk yang mudeng dari berapa makhluk yang ikut live stream. Seperti ini. Itu tanda panah merah belum terjadi. Oke ya. So sama ya. Jangan yang ini ya. Mending yang ini baru terjadi, masih anget ya kan. Ini kan baru terjadi, baru golden cross, jadi kan masih anget banget. Oke, kita hapus dulu semuanya. Hapus. Oke. Bam, seperti itu ya. Oke, ya, nggak ada apa-apa ya. Nah, ini anget banget nih ya. Kalian sebenarnya makhluk-makhluk yang beruntung loh ya. Kalau pas lagi kita live streaming ya, secara tidak langsung sama Sang Pencipta itu kalian dikasih momentum edukasi yang benar-benar langsung di market, bukan di PDF. Maksudnya lagi terjadi tuh di market gitu. So kita tinggal menunggu rel apa enggak nih terjadi besoknya gitu ya. Harusnya itu diterapkan oleh kalian menjadi salah satu trading plan-nya. Teknik itu kan banyak banget, jutaan teknik teman-teman. Ini masih hangat banget. Apa yang harus dilakukan? Kita melihat dead cross, golden cross gitu kan. So tarik. Karena itu belum terlihat di candle berapanya, kita pinjam candle sini satu-satu kan, kita letakkan di tengah-tengahnya. Oke ya, terlihat. Oke, berarti itu golden cross ya, tepat di area jadi gini, ini golden cross, terus kita menarik time zone, tepat banget. Sebenarnya kalau kita mau live streamingnya 2 jam lagi akan menemukan momentumnya ya. Namun ini udah jam 23, jadi nggak mungkin nunggu 2 jam lagi karena ada batasnya saya sekarang untuk melek malamnya. Oke, seperti ini kita majukan 1. Oke, kalau tadi kan tepat banget ya. Tadi kayak gini teman-teman. Loh, kenapa itu? Tadi kan
tepat di area golden cross-nya ya. Kita narik si tension, ya enggak? Nah, kita majukan tuh satu candle. Jadi nggak tepat di area golden cross. Paham ya? Nah, tulis dulu. Paham ya? Tulis, cepet. Paham? Enggak. Kejar-kejaran sama waktu kalian belajarnya. Praktek wis mlebu ta. Edan. Jadi begini Yus, ini ada golden cross. Kamu tarik time zone tepat di area golden cross. Namun kamu majukan satu candle. Berarti di depannya golden cross dong. Nah, kayak gitu. Teman-teman kamu pada paham tuh. Berapa yang ikut live streaming? Kok kamu nggak paham sendiri ya? Saya kalau lihat di HP yang itu nggak ketahuan yang live streaming berapa orang. Di sini berapa orang? Vivi, Indra, Agun, Pamade, Dian, Mukidi, Radek, Ulin, Abriansyah, tulis paham-pahamnya, belum-belumnya. Alasannya dimajukan karena saya ingin maju duluan. Susah logikanya kenapa alasannya dimajukan. Karena saya menciptakan itu butuh waktu selama 2 tahun. Oke, udah pada paham saya anggapnya? Just tulis dulu. Oke, Pak Made paham. Ini kenapa kalian pada bertanya ya? Orang ditanya. Nah, ini udah benar penjelasanmu. Udah dibilang tadi, jangan ada yang bertanya, tinggal paham? Enggak. Kalau enggak diulangi lagi. Ya udah bener Yus, ini kayak gini kamu penjelasannya. Yang lainnya Vivi, biar cepet. Oke, udah paham. Itu nanti Vivi alasan nggak paham tak tutup dulu. Vivi tolong tulis dulu Vivi. Atau end of live streaming lo, cuma nungguin kamu nulis. Paham apa enggak pernah lanjut? Yang lainnya paham nggak? Lagi anget-angetnya nih, baru terjadi dead cross. Oke. Lalu, gitu ya. Kalau saya gitu, dia nggak ikut live streaming ah. Saya ikut live streaming dia. Oh, Nigeria mati lampu ya. Wah, saya. Banyakan korupsi itu kali presidennya gitu. Oke, kayak gini ya, teman-teman. Si Fianse. Ini nemukan momentum. Ya. Jangan langsung buy. Kalau kalian buy di sini, buy di pucuk dong jadinya. Floating MC. Logisnya seperti itu. Ya kan? Oke. Yang kedua, buatlah land. Bam. Oke, udah buat land. Oke. Kalau saya nggak pakai land biasanya, tapi kalau di MT5 pakai land kelihatan tuh jamnya. Tuh, kelihatan nggak jamnya? Kelihatan. Tanggal 31 berarti besok ya. Setengah jam lagi ya, 1 jam lagi ya, tanggal 31 ya. Ya, so jam terjadinya jam 10 sampai jam 18. Paling enak ya setelah jam 18. Berarti artinya ini market mengalami reversal. Oke. Kenapa market mengalami reversal? Penurunan. Berarti golden cross ya gitu ya. Golden cross-nya
si market yang sekarang terjadi, kalau ini reversal down gitu, berarti dia hanya koreksi naiknya dan dia harus turun, ambil PO-nya omset. Itu logiknya seperti itu, ya enggak lah ya. Ini buat seperti ini. Buat apa? Buat apa? Tahu dulu buat apanya. Disitulah teman-teman harus melakukan transaksi. Jangan asal transaksi. Oke, makanya saya kelihatannya santai kan, walaupun transaksi pakai 100 akun. Ya karena tahu timingnya, momentumnya. Kalian mau tahu di sana ada support, ada resisten, kalau nggak tahu timingnya kapan, ya sering loss MC-nya. Coba, kenapa saya bilang saya profitable strategi? Karena saya trading bukan hanya satu akun. Kalau hanya satu akun, loss itu bagi saya berarti orang masih belajar. Bro, saya satu hari transaksi 10 akun lebih, bro. Coba gunakan logika awam kalian secara nalar, otak secara nalar. 10 akun dengan 2 tangan, dengan 1 otak. Bagaimana caranya? Dan hanya kena stop loss plus stop loss biasa, kemungkinan kecenderungan 1 bulan saya minimalisir jangan lebih dari 10. Kalau 1000 transaksi, ya berarti kan win rate atau tingkat profitable-nya 99,99%. Logiknya seperti itu kan. Logika dasar. Karena tahu timingnya. Ya, kalian nembak istri kalian gitu sebelum jadi istri. Ya, kan harus ada timing yang jelas. Gak mungkin lah kalian nembak mereka, ya apa, si istri atau suami kalian gitu. Ketika momentumnya lagi kacau balau, ya apalagi ditolak kan, jadinya sama dengan market. Kita harus tahu momentumnya. Oke, so time-nya udah tuh ya di sana tuh. Oke, so hapus dulu nih ya, jangan banyak-banyak. Oke. Nah, ini setelah kalian kayak gini, ya, kalian diamkan dulu. Oke. Nah, yang harus dilakukan pertama kalinya adalah kalian merasa sini highest, terus sini low atau lowest. Oke. Ya. Highest dan lowest. Ya. Tertinggi dan terendah, itu dalam hukum MQL programming ya. Kalau di market kan high and low gitu ya. Nigeria mati lampu terus, jelas banget. Terus highest dan lowest ini kan sama aja hukum retest 0 dan 1 ya. Kalau kalian tarik Fibonacci, kemungkinan seperti ini. Dulu salah narik saya. Fibo apa itu yang ditarik? Saya rubah dulu ke daily biar lebih mudah. Lowest. Saya pakai arts mungkin. Oke. Saya pakai arts. Saya kasih 0,618. Oke. Ada di sana. Oke, ini Fibonacci ya, kita sebut Fibonacci. Oke, Fibonacci-nya. Coba kita proyeksi dulu. Sebelum terjadinya golden cross, kita harus sudah tahu akan terjadi golden cross, tapi kita nggak boleh berasumsi. Kita hanya bisa memproyeksi. Oke, logiknya tadi ini pivot ini adalah 0,618. Saya delete. Bam, kita udah buat lamp di sini. Oke. Nanti ada pertanyaan baru dari teman-teman.
Yang kedua, ya, kita harus tahu dulu bahwa ini low, bahwa ini high. Jangan sampai karena udah mapping rapi kayak gini, tahu-tahu marketnya masih naik ke sini, ya berarti harus mapping ulang. Jadi biarkan market berhenti sesuai waktunya, ya 24 jam. Itu kan hanya ada 24 jam, ya. Apa jam kalian ada yang mengatakan 34 jam? Nah, itu harus pakai logika aja. Oke, 24 jam biarkan market close sendiri, ya mau naik mau turun bodo amat gitu. Logiknya seperti itu, ya. Jadi jangan sampai ada high baru low baru. Kalau udah mapping secantik apa yang nggak bakal bisa transaksi. Ya. Setelah apa namanya, kita tunggu di sini 0,618. Cuman ada cumannya teman-teman. Apakah market pasti ke 0,618? Langsung menjawab pertanyaan si Berry. Tidak, teman-teman. Market bukan punya kita. Market bergerak sesuka hatinya. Oke. Kita evaluasi dulu. Kenapa market harus ke sini? Atas dasar apa kita entry di sini adalah area yang kuat? Jadi banyak pertanyaan tuh, ya, banyak pertanyaan tentang pembedahan logika. Jadi harus jelas dulu, ini area kita entry dimanapun bisa, tapi harus tahu dulu itu area apa ya. Oh, itu kenapa di sana kuat nggak nih entry gitu? Jangan enggak gitu, logiknya seperti itu. Oke, ya. Jadi besok kalian buy-nya jam malam-malam ini, ya, malam-malam. So saya berharap besok sell, ya. Jadi ini golden cross-nya ini manipulation. Jadi sell nggak jadi golden cross antara 21 dan 89-nya. Oke. Namun kalian bisa melakukan reversal atau koreksi saja, pasang stop loss plus di sini. Jam 18 MT 5 atau MT 4, ya, kalian tungguin si marketnya gitu ya akan kesini di area ini atau bukan. Kalau bukan, di mana dong 0,618-nya? Yang tadi udah dibilang di pertama, market walaupun udah ada golden cross atau dead cross 21 dan 34, kecenderungan memang ke 0,618. Betul sekali, atau 1,618. Namun harus di garis bawahi kecenderungan. Oke, yang artinya kalau kecenderungan itu berarti bisa terjadi, bisa juga tidak. Namun ada opsi lainnya. Oke, ada yang kurang saya. Teman-teman. Obatnya. Oke, sel. Bentar. Gak apa-apa. Dari jam sampai jam 1 boleh katanya. Kata Bu Menteri sih. Akhir bulan memang saya biasanya lembur. Karena harus ada momentum yang ditunggu. Alhamdulillah ternyata sell tapi lumayan buat scalping apa.